Kekuatan di balik pintu. Bab 5. Judul, Ousei Gakuen. Bagian 1. Saat aku mencoba memahami perkembangan pesat situasi sejauh ini, aku menyadari bahwa kami telah tiba di gerbang depan Ousei Gakuen. Suatu hal yang luar biasa, yang tampaknya berada di kastil barat yang tidak pernah bisa kamu bayangkan sebagai gerbang sekolah, menarik perhatianku. Tak hanya itu, di sisi lain gerbang tersebut terdapat gedung sekolah dan halaman luas yang begitu luas hingga hanya terlihat seperti istana. Tidak, baiklah, itu besar. Selamat datang di Ousei Gakuen. Hujusan mengatakan itu padaku yang tercengang, sambil tersenyum. Dan saat aku sedang dalam keadaan melamun, dia membawaku melewati gerbang sekolah. Sepertinya kami tiba ketika kelas akan dimulai karena aku tidak melihat ada siswa yang berjalan di koridor kecuali kami. Apakah kamu baik-baik saja? Aku bilang. Apa itu? Ya, sepertinya tidak ada siswa di sekitar, sepertinya wali kelas sudah memulai. Sebagai seorang pengecut, aku terlalu takut untuk terlambat, jadi aku bertanya-tanya apakah tidak apa-apa jika dia terlambat. Namun sebaliknya, Hujusan tertawa dengan anggun. Tidak apa-apa. Seperti yang aku katakan sebelum datang ke sini, ketua dewan sekolah ini adalah ayahku. Dan aku juga sudah memberitahu sekolah sebelumnya bahwa aku akan terlambat hari ini, jadi semuanya akan baik-baik saja. Jadi begitu. Sepertinya itu hanya kekhawatiranku yang tidak perlu. Itu bagus saat itu. Jika dia dimarahi karena aku akan sangat menyesal. Meski begitu, ketua dewan di sekolah sebesar itu, ya, kupikir perilaku Hujusan anggun, tapi sesuai dugaanku, dia benar-benar orang kaya. Keanggunan, aku kira itu memang sesuatu yang dia miliki. Bagiku, aku dipenuhi dengan aura pria malang itu. Kalau dipikir-pikir, aku harus mampir ke supermarket dalam perjalanan pulang karena ada obral khusus telur hari ini. Ketika aku mengikuti Hujusan sambil memikirkan pemikiran rakyat jelata, kami tiba di depan pintu yang tertulis sebagai kantor ketua sebelum aku menyadarinya. Hujusan mengetuk pintu, lalu aku mendengar suara pria anggun dari dalam. Masuk. Permisi. Permisi. Aku menjawab dengan seluruh kekuatan di tubuhku dan memasuki ruangan mengikuti Hujusan. Di dalamnya, ada sofa kulit, meja berwarna coklat muda, meja untuk melakukan tugas, yang semua orang dapat melihatnya sebagai kualitas yang baik, dan kemudian seorang pria parubaya yang keren duduk di belakang meja. Pria itu pastilah ayah Hujusan. Saat aku melihatnya lebih dekat, aku bisa merasakan mereka mirip. Pria itu tampak terkejut sesaat ketika dia melihatku saat aku memasuki ruangan, namun dia langsung menyapaku dengan tatapan lembut. Aku senang kamu datang. Aku Tsukasa Huju, ketua Ousei Gakuen ini. Tenju Yuya-kun, aku sudah mendengar tentangmu dari putriku, Kaori. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Setelah sapaan sopan, dia menundukkan kepalanya, aku bingung dan segera menyuruhnya untuk mengangkatnya. Tolong angkat kepalamu, aku tidak terlalu membantu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu pasti telah mengambil tindakan pada saat itu. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu benar, Yuya-san. Sekali lagi, terima kasih banyak. Ketika mereka memberitahuku hal itu meninggalkan kesan yang memalukan bagiku. Aku mengerti. Terima kasih. Mereka mengangkat kepala karena aku menerima rasa terima kasih mereka. Dan aku bertanya kepada mereka sesuatu yang menggangguku. Kalau dipikir-pikir, kenapa Hujusan sendirian saat itu? Bukankah dia punya pendamping atau? Yuya-san, kamu tidak perlu terlalu formal untuk memanggilku Hujusan seperti itu. Tolong panggil saja aku Kaori, kehormatan atau gelar kehormatan tidak diperlukan, tahu? Tetapi, putriku bilang dia baik-baik saja dalam hal itu, dan karena kamu seumuran, kamu tidak perlu terlalu hormat kan? Yah, menurutku kamu benar. Aku menjawabnya sambil berpikir itu luar biasa, Hujusan. Tidak, Kaori tersenyum. Sekarang Yuya-kun, tentang pertanyaanmu tadi, aku ingin Kaori menjalani kehidupan normal, dan dia tidak memiliki pendamping sejak dia masih muda. Itulah yang aku inginkan secara pribadi. Aku tidak akan bisa mandiri jika selalu ada pendamping bersamaku, dan aku juga tidak membutuhkan mereka untuk mencari pekerjaan, bukan? Tapi karena satu kasus sebelumnya, aku harus membawanya bersamaku sekarang. Kata Kaori sambil melihat wanita berpenampilan kepala pelayan. Aku juga merasa kasihan, tapi dia tetap putriku. Dia penting bagiku. Jadi begitu. Orang kaya juga punya masalahnya sendiri. Terutama, orang miskin seperti aku tidak mungkin diculik karena tidak ada uang tebusan atau apapun. Tapi jika kamu kaya, kamu berisiko.
Tidak, menurutku penculikan itu sangat berbahaya. Itu adalah penggoda pada saat itu, tapi tetap saja, mereka juga berada di tim buruk yang sama dengan Araki dan yang lainnya, dan keamanan di sekitar sana juga tidak bisa dikatakan baik. Setelah berbincang seperti itu, akhirnya kita masuk ke pokok bahasan utama. Nah, aku sudah menyuruh Yuya-kun datang ke sini, tapi kamu sudah mendengar alasannya, bukan? Iya, aku diminta untuk pindah ke Ousei Gakuen ini. Ketua mengangguk ketika aku menjawab itu. Itu benar, bagiku, aku ingin kamu mendaftar di Ousei Gakuen ini. Bagaimana? Tentu saja, ini juga merupakan ungkapan terima kasih aku karena telah menyelamatkan putriku, jadi kamu tidak perlu khawatir dengan biaya sekolahnya. Itu, meski begitu, kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Aku sudah bilang padamu, bukan? Dia putriku yang penting. Ini murah. Ketua mengatakan itu sambil tertawa, pipi Kaori memerah karena malu mendengarnya. Mereka ayah dan anak yang baik. Beda banget sama rumahku. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Bolehkah aku bersekolah di sekolah yang sama dengan para jenius? Ousei Gakuen adalah sekolah yang sangat terkenal sehingga tidak ada yang tidak tahu tentang sekolah di Jepang ini. Itu sebabnya sebagian besar orang yang berperan aktif di Jepang dan dunia berasal dari sekolah ini. Dengan kata lain, sebagian kecil dari keberadaan yang dipilih. Sebuah sekolah di mana satu-satunya orang jenius dapat bersekolah. Tapi, aku tidak punya keahlian khusus untuk berada di sekolah seperti itu. Ketua berbicara dengan nada lembut, bertanya padaku siapa yang menunduk. Yuya-kun, menurut kamu orang seperti apa yang dimaksud dengan jenius? Seseorang yang bisa melakukan apa saja? Itu benar, dan menurutku jenius adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu dan menemukan jawaban yang tepat serta upaya yang tepat dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan orang lain. Di sisi lain, kamu bersama orang lain. Jika kamu berusaha, kamu akan semakin dekat dengan kebenaran. Tentu saja, selain jenius, akan ada bakat lain. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan sejak usia muda seperti kamu. Cobalah banyak hal, bersenang-senanglah. Masih belum terlambat untuk mencoba. Dan sekolah ini dibangun karena aku ingin anak-anak muda itu mempunyai banyak pengalaman. Jadi, kamu tidak perlu meremehkan diri sendiri. Mulai sekarang, kamu hanya perlu menghadapi dirimu sendiri secara perlahan. Kata-kata ketua telah meresap ke dalam hatiku. Tidak ada yang pernah memberitahuku seperti itu kecuali kakek. Apapun yang kulakukan, aku dibandingkan dengan Yuta dan Sora, dan apapun yang kulakukan, aku dicap tidak kompeten, dan setelah kakekku meninggal, aku hanya bisa menerimanya. Makanya aku terguncang karena masih ada yang bilang seperti itu padaku. Ketua menyarankan satu hal ketika berbagai perasaan berputar-putar dalam diriku dan membuatku bingung. Yah, kamu pasti kesusahan ketika diberitahu berbagai hal secara tiba-tiba. Jadi bagaimana kalau mengalaminya, bersekolah di sekolah ini hanya 1 hari, hari ini? Tiba-tiba suara bisu keluar dari diriku, tapi ketua tetap tersenyum tanpa khawatir. Jika kamu ingin merasakan sekolah ini hari ini dan memutuskan untuk masuk sekolah tersebut, aku akan secara resmi menyambutmu lagi pada saat itu. Aku tercengang dengan usulan seperti itu dan tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Sepertinya dia ada di sini. Masuk. Terima kasih. Itu adalah seorang wanita yang muncul sambil mengatakan demikian. Dia adalah seorang wanita yang mengenakan jas lab dengan kesan lesu, dan dia mengenakan kemeja usang di balik mantelnya. Terlebih lagi, karena kemejanya polos dan jatuh ke bahunya, dadanya. Apa dia mengenakan sesuatu di balik itu dengan benar? Aku tidak bisa melihat tali branya. Tidak, aku akan kesulitan jika bisa melihat tali pengikatnya. Ketua tersenyum pahit ketika aku terkejut melihat kesan lemah keseluruhan dari wanita itu. Kamu tetap sama seperti biasanya, Yuya-kun. Aku ingin kamu mendapat kelas pengalaman di kelas wanita ini. Jadi begitu, yah, jangan terlalu gugup. Sensei akan mengajarimu dengan benar. Heun. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Aku tidak bisa berkata apa-apa, tapi ketika aku merasa tersumbat dengan kata-katanya, ketua berbicara dengan keadaan yang luar biasa. Yah, mungkin banyak yang ingin kamu katakan, tapi meskipun dia terlihat seperti ini dan dia memiliki pola pikir seorang ilmuwan, kelasnya juga mudah dipahami dan populer di kalangan siswa. Makanya tenang saja, jangan gugup. Itu benar, Sensei luar biasa. Ada baiknya jika kamu bisa merasa nyaman. Ini membuatku semakin khawatir, loh. Terlepas dari semua kekhawatiran tentang suasana ketua dan wanita berjas lab, aku akan merasakan belajar di Ousei Gakuen hari ini selama sehari. Bab 5, Bagian 2. Oke, duduklah.
Kami baru saja menyelesaikan wali kelas beberapa waktu lalu, tapi ada satu pesan lagi yang ingin aku tambahkan. Salah satu siswa bertanya pada kata-kata guru perempuan. Ya, pesan apa itu? Aku baru saja akan mengatakannya sekarang. Ah, kamu benar, tolong lanjutkan. Peralihan yang sangat cepat. Seisi kelas pun diliputi tawa lirih mendengar ucapan gurunya. Dan kemudian, guru itu melontarkan senyuman penuh arti. Dengarkan baik-baik, hari ini, aku bertanggung jawab atas seseorang yang akan mencoba mendapatkan pengalaman pribadi di sekolah ini. Orang tersebut akan berada di kelas ini. Saat guru berkata demikian, kelas mulai ramai. Seperti yang diharapkan, siswa pindahan dan siswa masuk khusus adalah hal yang tidak biasa di sekolah manapun. Kemudian, siswa yang mengajukan pertanyaan sebelumnya bertanya sekali lagi. Ya, apakah itu laki-laki atau perempuan? Itu laki-laki. Reaksinya jelas terpecah mendengar perkataan guru tadi. Anak laki-laki terlihat terang-terangan putus asa, anak perempuan sebaliknya, mereka terlihat bersemangat, dan para siswa mulai berbicara satu sama lain tentang siswa seperti apa yang akan datang. Namun, karena anak laki-laki tidak terlalu putus asa, mereka juga mulai tertarik dengan topik yang sama dengan anak perempuan. Senang rasanya bisa bersemangat, tapi aku tidak punya banyak waktu. Kamu akan memiliki kelas normal setelah ini. Kalau begitu, kamu bisa masuk sekarang. Setelah berkata demikian, guru memandang siswanya sambil tersenyum. Jangan kaget, oke? Para siswa dibuat bingung dengan perkataan gurunya seolah-olah ada tanda tanya yang melayang di kepala mereka. Memahami maksud perkataan gurunya, Yuya akhirnya masuk ke dalam kelas sementara para siswa sedang memiringkan kepala. Aku, Tenju Yuya, memutuskan untuk masuk ke Ousei Gakuen selama 1 hari ini setelah direkomendasikan oleh ketua dewan, dan kemudian aku dibawa oleh guru yang akan menjagaku dan pergi ke depan kelas. Ngomong-ngomong, aku berjalan dengan Kaori, tapi karena kelasnya berbeda, kami berpisah di jalan. Aku sangat gugup, namun, berkat guru itu, aku menjadi lebih santai dibandingkan pada awalnya. Oh ya, karena ini SMA super elit, menurutku gurunya tegas, tapi ternyata gurunya super santai. Ketua mengatakan dia sangat baik dan dipercaya oleh murid-muridnya. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan secara mental jika gurunya terlalu ketat. Apapun masalahnya, anggaplah guru yang bertanggung jawab atasku adalah orang baik. Selain itu, aku perlu melakukan salam sejak aku memasuki kelas, bukan? Aku adalah pekerja paruh waktu, jadi tidak ada yang bisa aku sebut sebagai hobi. Hah, ini fatal untuk memperkenalkan diri, bukan? Ini buruk, apa yang harus aku lakukan? Aku pikir aku mulai rileks, tetapi dengan ini, aku mulai merasa gugup lagi. Hei, kamu boleh masuk. Guru memanggilku untuk masuk ketika aku sedang berusaha keras memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku di masa depan akan melakukannya entah bagaimana caranya. Aku tidak mengerti apa artinya menjadi tugas orang lain dan akhirnya melakukan semuanya sendiri, tapi aku tidak pernah pergi ke kelas untuk hal seperti ini. Mendorong diriku sendiri, aku memasuki ruang kelas. Hal pertama yang aku rasakan saat masuk adalah tatapan para siswa. Ini tidak terlalu aneh karena aku harus memperkenalkan diri sebagai siswa uji coba. Namun, aku tidak yakin kejutan besar apa yang terjadi setelahnya. Aku berdiri di depan papan tulis, bertanya-tanya mengapa semua orang di kelas tercengang dengan mata bulat. Baiklah, kalau begitu, perkenalkan dirimu dengan ringan. Iya, namaku Tenju Yuya. Kali ini, aku akan berpartisipasi dalam kelas ini sebagai siswa percobaan. Senang berkenalan denganmu. Aku mengatakan itu dan menundukkan kepalaku, dan saat aku mengangkat kepalaku, tidak ada reaksi yang muncul karena semua orang masih tercengang. Bolehkah aku menangis sekarang? Aku hampir menangis tanpa sadar, tetapi guru yang tertawa aneh karena suatu alasan mengirimkan perahu penyelamat. Kukuku, hei, apakah kamu ingin seperti itu selamanya? Tenju bermasalah. Baiklah, Tenju, kamu duduk di bagian paling belakang jendela itu. Iya. Di bawah arahan guru, aku duduk di kursi yang telah ditentukan dan menyapa siswa di sebelahku. Senang bertemu denganmu. Ya, senang bertemu denganmu juga. Siswa di sebelah tempat dudukku adalah seorang siswi yang entah bagaimana mendapat kesan keren dengan gaya rambut pendek. Dia mempunyai kalung di lehernya, tapi, bukankah aksesori semacam ini dilarang di sana? Bagaimanapun, itu adalah pemandangan yang tidak bisa kulihat di sekolahku kecuali para berandalan. Aksesori dilarang, dan tentu saja kamu juga tidak boleh mewarnai rambut. Namun, banyak siswa yang mewarnai rambutnya di kelas ini, dan mereka juga memakai aksesoris yang modis.
Ketika aku memikirkan hal seperti itu, guru bertepuk tangan. "Hei, semuanya, kembalilah sekarang. Kelas akan segera dimulai." Dia bilang begitu, tapi hanya semenit kemudian, semua orang mulai bergerak dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, aku berbaur dengan siswa lain untuk mengikuti kelas tersebut. Kupikir aku tidak akan bisa mengikuti kecepatan kelas, tapi ternyata tidak seperti itu. Kecepatan kelas tidak ada bedanya dengan sekolahku. Namun, isinya sungguh luar biasa. Seharusnya aku mengambil kelas dengan materi yang sama dengan yang aku pelajari di sekolah, tetapi kejelasannya berbeda. Aku pikir itu akan membosankan, tapi aku menikmatinya secara normal. Mereka merancang berbagai ide untuk mengajar seperti menggunakan manga dan permainan sebagai kiasan. Dan yang aku rasakan setelah mengikuti kelas tersebut adalah rasa jarak antara guru dan siswa. Rasa jarak sangat terasa di sekolah ini. Meskipun hubungan mereka baik, mereka memiliki garis yang jelas antara guru dan murid, dan aku terkejut dengan mereka yang bisa melakukannya dengan baik. Setelah pelajaran pagi itu, aku sekarang berada di tengah istirahat makan siang. "Oh, Hyodo-san, terima kasih untuk buku pelajarannya. Heun, jangan khawatir. Meskipun aku akan mengambil kelas, aku tidak punya buku pelajaran dan kesan keren cewek." Yukin Hyodo-san yang duduk di sebelahku membantuku dengan menunjukkan buku pelajarannya. Hyodo-san memiliki gaya rambut pendek dengan jaring berwarna biru muda yang memberikan kesan keren pada dirinya, dan matanya yang panjang selalu terlihat setengah terbuka dan mengantuk. Dia mengenakan seragam sekolahnya dengan modis seperti busana kasual yang dipadukan dengan kalung, entah bagaimana dia terlihat seperti anggota band musik. Pada pandangan pertama, Hyodo-san memiliki suasana yang sulit untuk diajak bicara, tapi dia sangat baik ketika aku mencoba berbicara dengan keberanian. Saat aku mengucapkan terima kasih pada Hyodo-san, murid-murid lain memanggilku. "Hei, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. SMA mana yang kamu hadiri? Apakah kamu mempelajari sesuatu? Bagaimana dengan kegiatan klub? Hei, kamu punya pacar? Mungkinkah kamu seorang penghibur? Pertanyaan yang murni karena rasa ingin tahu adalah sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Bagaimanapun juga, siswa pindahan dan siswa masuk khusus adalah subjek yang menjadi perhatian. Meskipun aku sebenarnya adalah siswa percobaan, aku tidak membencinya, tapi aku bingung karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Lalu seorang siswa laki-laki menenangkan semua orang. Hei, kamu menyusahkan Tenju tahu? Ini masih jam makan siang, jadi tenang dulu ya." Siswa laki-laki itu adalah seorang pria tampan dengan rambut coklat agak pendek dan senyum ramah. Dia jauh lebih tampan daripada adik laki-lakiku atau model pria yang datang saat pemotretan tempo hari. Meskipun rambutnya dicat, aku tidak mendapat kesan bahwa dia adalah seorang berandalan, dan sebaliknya, aku mendapat kesan bahwa dia adalah seorang olahragawan yang menyegarkan. Saat dia berbicara, semua orang yang menanyakan pertanyaan kepadaku meminta maaf. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukan hal buruk. Aku akan bertanya tentangmu lagi sepulang sekolah. Iya. Semua orang meminta maaf dan masing-masing mulai bergerak untuk makan siang. Melihat mereka, siswa laki-laki itu memanggilku. Aku minta maaf. Mereka hanya tertarik padamu, termasuk aku. Iya, terima kasih. Aku Ryo Igarashi. Ryo baik-baik saja. Bolehkah aku memanggilmu Yuya juga? Salam. Siswa laki-laki itu, Ryo mengatakannya dengan senyum menyegarkan. Wah, senyumnya mempesona. Tanpa sengaja aku memicingkan mataku. Ryo memiringkan kepalanya penasaran. Heun, apa yang salah? Tidak, itu hanya mempesona. Apa itu? Mengatakan sesuatu yang aneh. Ryo tersenyum semakin mempesona. Ya, mataku akan roboh. Ya, kamu tidak tahu di mana kantin sekolah ini, bukan? Mau ikut denganku? Oh, tidak apa-apa. Ya, kamu tidak akan mengatakan tidak kan? Ayo pergi. Ada apa dengan si tampan ini? Aku merasa seperti akan jatuh cinta, tapi aku tidak bisa jatuh cinta dengan seorang pria. Kalau begitu, aku akan menuruti kata-katamu. Ya, bolehkah aku memanggil teman lain? Tidak apa-apa. Aku menjawab begitu dan Ryo memanggil temannya. Aku Shingokurata. Sesenang bertemu denganmu, Yuya-kun. Itu adalah seorang siswa laki-laki yang memakai kacamata dan entah bagaimana terlihat malu-malu. Ya, aku merasakan keintiman dengannya. Namun, kombinasi yang menarik. Kupikir teman Ryo adalah seorang olahragawan, tapi Shingo-kun memiliki kesan dalam ruangan. Aku punya pertanyaan seperti itu, tetapi misteri itu segera terpecahkan.
Hei, Singo, apakah kamu melihat robo dewa mesin super berat kemarin? Aku melihatnya. Apakah begitu? Itu adalah hal terpanas saat ini. Hai, beritahu aku jika ada anime atau tokusatsu menarik lainnya. Iya, tentu saja. Rupanya Rio sudah diajari anime rekomendasi dari Singo-kun. Maksudku, dia seorang tampan dan orang yang menyukai subbudaya. Ya ampun, tapi menurutku itu bagus. Saat aku memalingkan muka, Rio berbicara kepadaku. Oh, apakah kamu menonton anime Yuya? Aku mulai menontonnya baru-baru ini, tapi ini sangat menarik. Rio adalah anak yang baik. Aku bisa menyadarinya dalam waktu singkat ini. Bab 5, Bagian 3. Ini adalah kafetaria Ousei Gakuen. Aku terdiam. Rio membawaku ke sebuah ruangan yang sangat luas dengan gaya yang benar-benar berbeda dari kafetaria yang kukenal. Banyak meja bundar dan kursi sederhana yang ditata seperti teras kedai kopi. Siswa menikmati makan dan mengobrol di setiap meja. Sekolahku juga punya kafetaria, tapi itu kantin umum yang bisa kamu temukan di mana-mana, dan juga tidak sebersih ini. Aku terpana melihat pemandangan di depanku, lalu Rio berseru sambil tertawa. Hahaha, semua orang akan terkejut pada awalnya, tapi bukan itu saja, tahu? Ini, lihat ini, Hal berikutnya yang ditunjukkan Rio kepadaku adalah tabel menu, dan ketika aku membacanya, aku tercengang sekali lagi. Pertama-tama, variasinya sangat banyak. Makanan Jepang, Cina, dan Barat adalah hal yang lumrah. Selain itu, ada masakan Spanyol dan Rusia juga. Ada masakan internasional dari seluruh dunia yang biasanya tidak bisa kamu santap kecuali kamu pergi ke restoran khusus. Selain itu, hidangan untuk masing-masing agama juga disiapkan. Sepertinya masakan di sini dibuat oleh koki yang bekerja di restoran Bintang 3. Bintang 3? Aku membuka mataku mendengar kata-kata Singo-kun. Tidak. Bahkan jika aku bisa membayarnya sekarang, aku tidak bisa makan hidangan kelas atas seperti itu terus-menerus. Kupikir kemudian Rio tersenyum lebar seolah dia bisa membaca apa yang kupikirkan. Haruskah aku lebih mengejutkanmu? Makanan di sini, semuanya hanya seharga 500 yen. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain terdiam. Apakah ini surga? Kamu bisa makan hidangan bintang 3 hanya dengan 1 koin? Aku tidak tahu lagi apa maksudnya. Yah, meski hanya 500 yen, pasti ada siswa yang tinggal sendirian dan mengalami kesulitan finansial. Jadi ada sesuatu yang disebut makan siang harian siswa yang disiapkan untuk siswa tersebut. Makan siang setiap hari? Iya, kamu tidak bisa memilih isinya karena isinya diganti setiap hari, tapi harganya gratis. Aku sudah mengetahuinya dari tingkat kelas, tapi menjadi sangat jelas di sini. Sekolah ini terlalu berbeda dari yang lain. Sambil mendengarkan perkataan Rio dan Singo-kun, aku memutuskan menu dan ketika kami menerima makanan, kami duduk di kursi terdekat. Makanan Rio adalah pasta krim tomat kepiting, dan Singo-kun adalah potongan daging babi. Karena aku dengar harganya 500 yen, jadi aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang sepertinya semahal mungkin. Aku memutuskan untuk makan 1 set hamburger daging sapi hitam Jepang. Tidak, sebenarnya aku hanya ingin makan sesuatu yang sedikit mewah. Baiklah, ayo makan. Itadakimasu. Setelah salam sebelum makan, kami berkonsentrasi pada setiap makan. Aku memasukkan hamburger ke dalam mulutku dan membeku karena kelezatannya yang berlebihan. Hei, ada apa ini? Jusnya terciprat ke dalam mulutku. Rasanya sangat lembut, enak. Hamburgernya cukup lezat hingga menghilangkan kosakataku. Rio dan Singo-kun tertawa sambil memakan makanan mereka sendiri saat mereka melihatku makan dengan polos. Hei, coba lihat. Siapa laki-laki itu? Seorang murid pindahan? Keren abis. Ketika aku sedang makan, aku tiba-tiba menyadari bahwa lingkungan aku berisik. Apa yang telah terjadi? Sepertinya berisik. Heun, itu karena kamu di sini, kamu tahu? Karena aku di sini? Oh, itu karena seragamku berbeda. Sepertinya aku menjadi terlalu mencolok. Heun, apa itu? Tidak apa-apa. Kenapa? Aku bertanya-tanya. Aku merasa Rio menatapku seolah berkata, "Hei, serius?" Tapi sepertinya itu hanya imajinasiku saja. Saat kami melanjutkan makan sambil ngobrol ramah, tiba-tiba Rio bertanya padaku seolah dia baru menyadarinya. Omong-omong, Yuya, apakah kamu ikut serta dalam aktivitas klub? Sekolah ini sangat kuat di setiap klub, tapi mereka lebih fokus pada olahraga. Oh begitu. Jadi, jika kamu melakukan kegiatan klub di sekolah tempat kamu bersekolah saat ini, aku ingin tahu apakah kamu juga akan ikut serta di sini.
Jelas sekali, aku tidak melakukan aktivitas klub apapun. Akan sulit jika aku harus membayar biaya klub juga, dan pertama-tama, aku tidak diizinkan menjalani kehidupan remaja seperti itu. Aku menanggapi Rio dengan senyum masam. Maaf, tapi aku tidak melakukan aktivitas klub. Apa? Serius? Ini tidak terduga. Lalu bagaimana dengan Rio dan Singo-kun? Aku juga tergabung dalam klub pulang. Jadi begitu. Aku pikir kamu adalah anggota klub olahraga. Meski hanya prasangkaku, aku terkejut karena penampilan Rio membuatku merasa dia adalah olahragawan yang menyegarkan. Lalu Singo-kun memberitahuku sambil tertawa. Rio-kun pandai dalam berbagai olahraga, dia diundang oleh berbagai klub di awal masuknya, dia sangat diminati saat itu. Benar-benar, lalu mengapa? Aku bertanya sambil berpikir mungkin ada hal lain yang dia suka, seperti manga, tapi dia menjawab tanpa ragu. Heun, itu karena aku ingin melakukan banyak hal. Mungkin, banyak hal. Ya, dulu aku pernah bermain sepak bola di SMP, dan mendapat nilai yang cukup bagus. Tapi setelah aku masuk sekolah ini, aku pikir bermain sepak bola itu bagus. Namun, aku ingin mengalami berbagai hal, jadi aku tamat saja di klub mudik. Sebagai asisten Rio-kun, aku tahu dia benar-benar berpartisipasi di banyak klub berbeda, dan aku harus mengikutinya juga, dan setiap kali dia pergi dengan hasil yang luar biasa. Haha, hentikan, itu memalukan. Rio tertawa malu-malu karena dia terlihat sangat malu. Dia benar-benar seperti karakter dalam manga. Itu bukan hal yang buruk, lagi pula dia pria yang sangat baik, dia juga orang yang populer. Begitu, apakah itu diperbolehkan? Ya, dengan bergabung di sekolah ini, kamu bisa mendapatkan berbagai pengalaman tanpa harus melakukan aktivitas klub. Dalam hal ini, aktivitas klub Singo juga telah berubah. Dia, Singo-kun berasal dari klub mana? Aku bertanya padanya dan dia memberitahuku sambil tersenyum. Aku anggota klub game. Klub permainan, permainannya, maksudmu, video game, itu benar. Serius, bisakah kamu membawa game ke sekolah ini secara terbuka? Kupikir kamu bisa sesukamu mengenakan aksesoris dan pewarna rambut, tapi aku penasaran apakah mereka benar-benar diperbolehkan melakukan itu. Aku terkejut dengan kebebasan yang tidak biasa di Ousei Gakuen ini, tapi Singo-kun memberitahuku alasannya. Tentu saja, aku tidak bisa melakukannya saat kelas, tapi kamu bisa bermain game dan smartphone saat istirahat. Itu dilarang keras di sekolah menengah biasa. Tidak ada siswa yang bermain-main dengan ponsel pintar atau permainan mereka selama kelas, dan itulah mengapa bahkan di sekolah, klub permainan diperbolehkan. Aku hanya bisa menghela nafas kagum. Dengan kata lain, sekolah ini mempercayai siswanya dan mengizinkan baik smartphone maupun game. Namun bagian terbaiknya adalah para siswa juga berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan mereka. Kira-kira begitulah, aku bisa menikmati makan siang yang sangat mengenyangkan dengan mendengarkan banyak cerita mengejutkan lainnya. Setelah makan siang, aku banyak mengobrol dengan orang lain selain Rio dan Singo-kun dan mereka semua menatap lurus ke arahku. Hingga saat ini, semua orang meremehkanku, meskipun para siswa di sekolah ini memperlakukanku sebagai manusia yang setara. Aku mungkin terlihat berbeda dari biasanya, tapi aku sangat bahagia karena mengetahui bahwa semua orang mengenaliku dan melihat dari dalam diriku. Sepulang sekolah, aku mengunjungi kantor ketua dan berbicara dengan Tsukasa Hujusan. Jadi, bagaimana sekolah ini? Itu menakjubkan. Kelas-kelasnya mudah dimengerti dan fasilitasnya lengkap. Tapi yang paling membuat aku terkesan adalah para siswa terlihat sangat bersenang-senang. Aku memberitahu ketua apa yang sejujurnya aku pikirkan sambil tersenyum. Iya, siswa di sekolah ini semuanya cerdas. Di sekolahku saat ini, semua orang merasa bosan setiap hari. Siswa yang mengikuti kegiatan klub seringkali mengatakan, membosankan, atau hanya ingin pulang selama pelajaran dan istirahat di siang hari. Tapi aku belum pernah mendengar kata itu sejak aku datang ke sekolah ini hari ini. Tidak, aku tidak mengatakan hal itu tidak akan terjadi, tetapi aku masih belum mendengarnya. Semua orang sepertinya bersenang-senang dan menikmati sekolah ini dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Aku bisa merasakannya dengan kuat melalui pengalaman hari ini. Dan semua orang mengenali dan menerima aku yang selalu ditindas. Itulah yang membuat aku sangat senang. Tidak hanya semua orang menikmati diri mereka sendiri, tetapi mereka juga mengakui aku dan melihat aku dengan baik sebagai pribadi. Sejujurnya, aku sangat ingin berada di sini, di sekolah ini. Tetapi, ketika dia mendengar kata-kataku, ketua mengangguk puas. Apakah begitu? Aku senang jika kamu mengatakan itu. Jadi, bagaimana? Mengapa kamu tidak pergi ke sekolah ini?
Bolehkah aku berada di sini? Apakah aku benar-benar layak bersekolah di sekolah ini? Aku belum menemukan apapun yang aku kuasai atau banggakan. Ada anak yang lebih baik dariku yang tidak tahu apa-apa. Berpikir demikian, ketua dengan lembut berkata seolah dia telah membaca apa yang ada dalam pikiranku. Yuya-kun, nilai kamu adalah apa yang kamu putuskan, dan kamu juga dapat memutuskan untuk orang lain. Dan sekarang kamu tahu bahwa bersekolah di sekolah ini layak dilakukan, bukan? Itulah yang kamu pikirkan, kan? Aku meluangkan sedikit waktu untuk memikirkannya, dan menjawab, ya. Tapi menurutku kamu layak bersekolah di sekolah ini. Mendengar perkataannya, aku menatap lurus ke arah ketua. Tidak apa-apa, jika kamu belum menemukan nilai kamu dan ingin menemukannya, temukan di sekolah ini. Lagi pula kamu punya waktu. Aku hanya bisa terdiam, perkataan ketua itu langsung terngiang di dadaku. Kemudian, aku memang seperti ini, tapi jika kamu tidak keberatan, izinkan aku bersekolah di sekolah ini. Tentu saja, kami menyambutmu. Aku secara resmi menghadiri Osei Gakuen ini. Bab 5, Bagian 4. Aku permisi dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Setelah menerima seragamku, aku meninggalkan kantor ketua. Rupanya, Kaori sedang menunggu di depannya sambil memegang tasnya. Sepertinya kamu memutuskan untuk bersekolah di sekolah ini. Aku belum percaya diri, tapi aku masih ingin bersekolah di sekolah ini. Ayahku dan aku senang jika kamu berpikir seperti itu. Aku merasa agak malu dengan senyuman lembut Kaori, jadi aku memaksa diriku untuk mengganti topik pembicaraan. Kalau dipikir-pikir, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu punya urusan dengan ketua? Tidak, sebenarnya aku ingin melakukan sesuatu untuk Yuya-san. Aku terkejut dengan jawabannya yang tidak terduga. Dia ingin melakukan sesuatu untukku. Apa itu sebenarnya? Osei Gakuen ini berlawanan arah dengan SMA tempat Yuya-san bersekolah sebelumnya, bukan? Baiklah. Kalau iya, kamu belum familiar dengan area sekitar sekolah ini, kan? Tentu saja, aku tidak sering keluar karena penampilanku. Aku pada dasarnya hanya membeli barang-barang yang aku perlukan dalam perjalanan pulang dari sekolah. Oleh karena itu, aku jarang pergi ke arah yang berlawanan dengan sekolah tempat aku bersekolah. Karena kita punya kesempatan ini, aku ingin tahu apakah aku bisa mengajakmu berkeliling, Yuya-san? Dan, selain itu, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, secara pribadi. Kamu sudah melakukannya, bukan? Dan yang terpenting, itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bersekolah di sekolah ini. Sungguh, aku mendapat lebih dari yang seharusnya. Jika aku harus menerima sesuatu yang lebih. Selagi aku memikirkan itu, Kaori membuka mulutnya lagi setelah dia merasakan sesuatu. Maksudku, itu karena aku ingin jalan-jalan dengan Yuya-san. Apa kamu tidak mau? Memalukan, tapi aku tidak punya kesempatan untuk bergaul dengan laki-laki. Mengapa? Itu tidak bisa dihindari, tapi menurutku semua orang sedikit terkendali karena rumah tanggaku dan juga karena pekerjaan ayahku. Namun, kupikir Yuya-san bisa menjadi orang pertama yang dekat denganku. Kaori mengatakannya dengan ekspresi kesepian. Begitu, aku pikir menjadi kaya itu menyenangkan, tapi sepertinya masih ada beberapa masalah yang tidak aku mengerti. Kaori menatapku dengan cemas. Melihat sosoknya seperti itu, perasaan yang secara sepihak aku putuskan bahwa kami berasal dari dimensi berbeda tiba-tiba hancur. Bagaimanapun, kita semua adalah manusia. Aku juga menceritakannya pada Kaori sambil merasa malu. Aku juga merasa malu karena aku juga belum pernah bergaul dengan seorang gadis. Jadi, jika kamu tidak keberatan denganku seperti ini, bisakah kamu mengajakku berkeliling? Ya, ada banyak makanan enak di sekitar sekolah, jadi ayo pergi. Senang rasanya melihat mata Kaori yang berbinar. Kudengar sepulang sekolah, para siswa nongkrong bersama di kedai kopi dan restoran di sekitar sini, benarkah? Ya. Ada banyak toko yang berjejer di sepanjang jalan lurus lebar ini. Kendaraan dilarang di sini, dan tidak hanya siswa dari Osei Gakuen, tetapi juga siswa dari sekolah lain juga dapat terlihat. Di tengah jalan, pepohonan jalan dan lampu jalan berdiri dengan jarak yang sama. Itu adalah tempat yang penuh gaya. Iya, ada juga beberapa toko yang terkadang mendapatkan wawancara di TV. Begitu ya, ada banyak toko terkenal untuk remaja putri. Sambil melihat-lihat toko di sekitarnya, tiba-tiba aku bertanya padanya apa yang membuatku penasaran. Kalau dipikir-pikir, bagaimana Kaori tahu kalau itu aku saat itu?
Biarpun aku mengatakannya sendiri, tapi menurutku aku terlihat sangat berbeda dari saat aku dipukuli habis-habisan oleh para berandalan itu. Namun, apakah begitu? Tapi kamu memiliki mata yang sama seperti saat kamu membantuku, jadi aku langsung tahu kalau itu kamu. Mata? Ya. Aku terkejut pada Kaori yang menyatakannya sambil tersenyum. Penampilan Yuya-san mungkin telah berubah, tapi matanya yang lurus dan lembut tidak berubah. Itu sebabnya aku segera menyadari kalau itu kamu, Yuya-san. Mata lurus dan lembut. Aku tidak tahu apakah aku memiliki mata seperti itu, tapi Kaori sepertinya menganggapku seperti itu. Meskipun penampilan luarku telah berubah secara mengejutkan, tampaknya daripada transformasiku, Kaori lebih menatap mataku yang tidak berubah. Dari ucapan Kaori, dia sepertinya sedang menatapku secara pribadi. Aku senang. Saat kami melanjutkan percakapan, Kaori menemukan sesuatu. Yuya-san, kenapa kita tidak pergi ke sana saja? Heun. Sesuai arahan Kaori, siswi SMA sedang makan crepes dengan nikmat. Toko krep. Ya, crepes di sana sangat populer, jadi aku ingin mencobanya sekali. Ayo pergi. Wah. Kaori yang terlihat sangat senang setelah datang ke tempat ini, tiba-tiba menarik tanganku dan pergi ke toko krep. Mungkin karena reputasinya yang enak, banyak orang yang mengantri. Tidak, lihat itu. Wah, dia sangat tampan. Apakah dia sendirian? Ternyata tidak. Lihat, ada seorang gadis cantik di sebelahnya. Kamu benar, sepasang pria tampan dan gadis cantik ya? Aku sangat cemburu. Ya, gadisnya rapi dan bersih, dan laki-lakinya keren. Oh tidak, sungguh membuat iri, tapi lebih dari itu, rasanya seperti memanjakan mataku. Hanya ada toko manisan di sini, dan banyak wanita yang mengantri. Oh, tidak aneh kalau ada laki-laki yang antri di sini kan? Aku cemas tentang hal ini. Saat aku sedang berbaris dengan cemas, Kaori baru menyadari kalau aku ada di sini. Aku minta maaf. Aku baru saja menarik tanganmu secara refleks. Aku juga minta maaf. Saat wajah kami memerah, kami melepaskan tangan kami dengan kuat. Kaori dan aku sama sekali tidak menyadarinya, jadi kami tiba-tiba merasa malu. Lingkungan sekitar juga memperhatikan kami dalam keadaan seperti itu. Hai, apa itu? Bukankah keduanya terlalu manis? Aku tahu. Aku merasa terhormat melihatnya. Mi memegang tangan seorang gadis. Memalukan sekali. Apakah tidak apa-apa? Dia tidak akan membenciku kan? Hingga saat ini, jika tanganku menyentuh seorang gadis meski hanya sebentar, mereka akan merasa jijik, dan benda-benda yang kusentuh juga akan dianggap kotor. Rasanya aku ingin menangis jika mengingatnya. Aku dengan takut-takut menatap Kaori, dia menatap tangannya dengan wajah memerah. 2. Ini pertama kalinya aku berpegangan tangan dengan pria selain ayahku. Ini memalukan. Aku memperbaiki ekspresi wajahku sekuat tenaga dan tetap memasang wajah poker face. Kalau tidak, aku akan mati karena malu. Pikiran batinku menjadi sangat liar, tapi rupanya, dia tidak membenciku. Aku merasa lega dari lubuk hatiku. Seperti yang selalu kupikirkan, Kaori benar-benar baik. Tapi tetap saja, aku minta maaf karena orang yang pertama kali memegang tangannya sementara adalah orang sepertiku. Itu, giliran kami yang melihat menunya. Oh, ada banyak hal. Semuanya terlihat sangat enak. Aku tidak tahu harus memilih apa. Kaori tampaknya cukup bermasalah, tapi dia akhirnya memilih krep stroberi, sedangkan aku memilih krep blueberry. Ada beberapa bangku di jalan untuk orang beristirahat, dan salah satunya kosong, jadi kami duduk di sana. Ngomong-ngomong, ini mungkin pertama kalinya aku makan krep. Aku tahu seperti apa bentuknya dan apa itu, tetapi aku tidak sempat memakannya. Aku tidak bisa membelinya karena aku tidak punya uang. Tanpa basa-basi lagi, kami menggigitnya, lalu secara refleks kami saling memandang. Lezat, kami mengucapkannya secara serempak. Rasa asam dari blueberry dan krim segar yang manis sangat serasi, dan adonan basahnya membungkus dengan lembut. Ya, sekarang aku tahu mengapa wanita menyukai yang manis-manis. Aku jadi menyukainya juga, tapi kalau aku terus memakannya, aku bisa jadi gemuk lagi seperti dulu, jadi aku harus hati-hati. Ini kebahagiaan. Sudah kuduga, aku sangat menyukai yang manis-manis. Ya, kalau enak seperti ini, rasanya ingin mencoba dan melengkapi semua rasanya. Kalau ada kesempatan kesini lagi, aku akan coba rasa yang lain. Aku memutuskan untuk melakukannya dalam pikiranku, lalu Kaori tersenyum, menawarkan krep stroberinya kepadaku. Apakah kamu ingin mencicipinya? Sudah digigit?
bukankah itu sebenarnya ciuman tidak langsung? Berbeda denganku yang panik, Kaori dengan lembut mendekatkan krep itu ke mulutku sambil melihat dengan rasa ingin tahu. Ini enak loh. Crush. Aku memakannya secara refleks. Bagaimana? Sangat lezat. Wajahku memanas sehingga aku tidak bisa menahannya, dan sejujurnya aku tidak bisa merasakan rasanya dengan baik karena berada dalam situasi seperti itu. Saat aku dengan gugup mengunyah krepnya, Kaori sepertinya menyadari bahwa itu adalah ciuman tidak langsung. Dia memandangi krepnya dalam diam, dan saat berikutnya, dia berteriak dengan wajah memerah. Aku ingin tahu apakah dia akan benar-benar membenciku kali ini? Aku melihatnya berpikir seperti itu, dia memperhatikan tatapanku dan mencoba menyembunyikan wajahnya, melindunginya dengan kain krepnya. Aku minta maaf, aku sangat malu sekarang karena aku tidak bisa melihat Yuya-san. Seharusnya aku yang, maafkan aku, kamu tidak menyukainya kan? Tidak, aku tidak membencinya, tapi, itu, ciuman tidak langsung, Fiuh, sungguh melegakan. Maaf membuatmu merasa malu, tapi aku senang kamu tidak membencinya. Sekali lagi, aku merasa lega dari lubuk hatiku, tapi sepertinya aku masih bingung dan mengatakan sesuatu yang konyol. Heun, benar, apakah Kaori ingin memakan punyaku juga? Apa yang baru saja aku katakan? Dia baru saja merasa sangat malu dan apa yang aku lakukan? Namun, aku sudah meminta Kaori membagikan miliknya kepadaku, dan aku benar-benar ingin membalas budi padanya. Tercengang oleh apa yang aku katakan, wajahnya menjadi lebih merah dari sebelumnya dan menjawab dengan suara kecil sambil melihat ke bawah. Aku akan mengambilnya. Aku tidak begitu ingat sisanya setelah ini. Aku dan Kaori sama-sama gugup dari awal hingga akhir, dan setelah makan krips, aku merasa pusing. Pada akhirnya, dia menawarkan untuk mengantarku pulang dengan mobilnya. Di dalam mobil pun kami tidak bisa ngobrol dan bertatap muka secara langsung. Wanita berpakaian kepala pelayan yang bersama Kaori saat mengundangku ke Ousei Gakuen, memandang keadaan kami dengan tatapan hangat dan lembut. Bahkan sampai kami pergi, orang-orang di sekitar kami sebenarnya menatap kami dengan ramah. Hai. Apa? Menyenangkan menjadi muda, ya? Iya, menyenangkan menjadi muda. Mereka sangat lucu kan? Iya, mereka sangat lucu. Itu sungguh tak ternilai harganya, kata semua orang secara bersamaan. Kami tidak menyadari bahwa percakapan seperti itu sedang terjadi. Bab 5, Bagian 5. Aku berkumpul dengan Kaori kemarin setelah menjalani hari uji coba di Ousei Gakuen. Namun, aku masih belum bisa langsung masuk hari ini karena masih ada beberapa proses yang diperlukan untuk itu. Di sisi lain, aku mendapat libur karena prosedur pindahan dari sekolahku sebelumnya telah selesai. Akhir-akhir ini, aku tidak bisa pergi ke dunia lain, jadi aku memutuskan untuk pergi ke sana setelah sekian lama. Kelihatannya tidak ada bedanya. Meski sudah lama berlalu, tidak ada perubahan khusus pada rumah atau taman di dunia lain. Ngomong-ngomong untuk bekerja di dunia berbeda, aku mengenakan satu set baju besi iblis perang darah di atas kemeja dan celana panjangku yang terbuat dari sutra kerajaan. Rencanaku hari ini adalah menjelajahi pedalaman hutan yang belum banyak aku jelajahi. Jadi, aku perlu menyiapkan obat pemulihannya juga. Aku sudah mempelajari skill map sekarang, jadi aku tidak perlu takut tersesat. Aku keluar ke pagar rumah dengan hati-hati dan mulai menjelajahi hutan. Aku telah menjelajahi arah keluar pagar sampai sekarang. Jadi hari ini, aku berencana menjelajahi sisi lain rumah ini. Kalau dipikir-pikir, sepertinya jalan yang aku jelajahi sampai sekarang mengarah keluar hutan ini sejak aku bertemu gadis itu dan para prajurit dari arah itu. Ya, sepertinya begitu karena hutan semakin lebat ke arah yang aku tuju sekarang. Tidak hanya dengan skill deteksi kehadiran, tapi aku juga melanjutkannya sambil waspada dengan segala hal, dan kemudian aku memperhatikan reaksi salah satu makhluk hidup. Aku mengaktifkan keterampilan asimilasiku, dan ketika aku mendekati reaksi sambil menahan napas, seekor beruang besar yang membunuh mangsanya dan memakannya muncul di hadapanku. Beruang itu memiliki 3 tanduk mengerikan yang tumbuh di dahinya dan bulu berwarna merah tua. Selain rahang dan taringnya yang mudah meremukkan daging dan tulang makhluk yang dibunuhnya. Dari segi ukuran, ini 2 kali lebih besar dariku. Aku mengaktifkan skill untuk melihat statusnya. Beruang iblis tingkat 450 sihir, 4500 serangan, 10500 pertahanan, 6000 kelincahan, 2000 intelijen, 3500 keberuntungan, 500. Akhirnya aku bertemu musuh yang memiliki statistik lebih dari 10.000. Aku lebih seimbang jika membandingkan statistik di antara kami,
Tapi meski begitu, kekuatan serangannya yang melebihi 10.000 masih merepotkan. Bisakah aku membunuhnya? Aku tidak bisa memikirkan hal itu di Jepang yang damai, tapi sejak aku datang ke dunia ini, aku punya pemikiran berbahaya dalam diriku. Namun, menurutku rangkaian pemikiran itu tidak menakutkan karena aku merasa itu perlu untuk hidup di dunia ini. Ketika aku menghabiskan waktu di bumi, aku tidak memiliki hal semacam itu, jadi menurutku perasaan itu hanya terbatas di dunia yang berbeda ini. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menyerang beruang iblis. Aku pada akhirnya akan bertarung dengannya, dan aku tidak tahu seberapa kuat monster di pedalaman ini. Aku juga tidak tahu di mana kasta beruang iblis ini, jadi aku ingin mengukur standar kekuatan monster di sini. Aku segera mengeluarkan busur tanpa bentuk dari item box. Busur tanpa bentuk ini adalah busur tanpa bentuk. Dengan kata lain, itu tidak terlihat oleh mata. Namun, aku bisa mengenalinya karena aku merasa aku memegang busurnya dengan kuat. Selain itu, aku juga dapat membuat panah yang tidak terlihat, tergantung keinginanku. Aku memasangkan anak panah tak kasat mata pada busur dan mengarahkannya diam-diam ke arah beruang iblis sambil menahan napas. Kemudian, roar. Itu adalah sasaran tembak, panah tak kasat mata menusuk mata kiri beruang iblis. Beruang iblis menjerit kesakitan karena serangan mendadak itu. Namun, seperti yang diharapkan dari monster di pedalaman hutan, dia segera memperhatikanku, yang seharusnya bersembunyi dari arah di mana anak panah itu terbang dan menatap tajam ke arahku. Sepertinya busurnya hanya bisa sejauh ini. Kalau begitu, selanjutnya adalah ini. Aku mengeluarkan tombak absolut yang paling sering aku gunakan. Aku langsung mendekati beruang iblis untuk memberikan pukulan tajam. Hah? Roar. Namun, beruang iblis menggunakan cakarnya yang tajam untuk menyerang tombak absolut milikku tepat dari depan. Hasilnya, aku terpental oleh kekuatan serangannya. Aku berhasil mendapatkan kembali postur aku di udara, dan segera setelah aku mendarat, aku mengambil jarak. Benar saja, beruang iblis tampaknya berencana mengejarku tetapi menjadi waspada karena jangkauan kami. Kami berdua tetap waspada satu sama lain, tapi beruang iblis tampaknya kehilangan kesabaran dan menjadi orang pertama yang bergerak. Roar, wawer. Apa? Beruang iblis menyemburkan api yang membakar dari mulutnya. Aku segera berguling dari tempat itu, berusaha menghindarinya. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya sekarang, itu ajaib, bukan? Monster yang aku lawan sampai sekarang tidak pernah menggunakan sihir, jadi aku sangat terkejut melihat api beruang iblis. Soalnya, aku juga ingin menggunakan sihir seperti beruang iblis dan prajurit itu. Aku rasa itu saja, ya? Apakah aku harus menunggu sampai aku berumur 30? Aku rasa aku memiliki kualitas untuk menjadi penyihir hebat. Ya ampun, mataku berkeringat sekarang. Memikirkan omong kosong seperti itu, aku berpikir lagi tentang bagaimana menghadapi sihir beruang iblis. Aku merasa aku hanya akan menjadi mangsa sihirnya jika aku mendekatinya dengan sembarangan. Saat aku memikirkan rencanaku, beruang iblis menyemburkan api lagi, tapi kali ini, api itu membuatnya berbentuk bola dan menembakkannya. Aku memutar tubuhku dan terus menghindarinya, tapi jika tetap seperti ini, aku akan terus kalah secara perlahan. Entah itu sihir beruang iblis, atau staminaku yang akan habis terlebih dahulu. Sejujurnya, orang ini adalah lawan yang unggul, jadi aku rasa itu akan terjadi nanti. Jadi kalau sudah begini, aku tidak punya pilihan selain berhati-hati dalam melakukan tipuan dan mengalahkannya dalam sekejap, bukan? Aku belum mahir dalam taktik, jadi aku hanya bisa memikirkan hal sederhana seperti itu. Hai, tak ada gunanya memikirkannya. Mari kita mencobanya. Aku memutuskan untuk melakukannya dan kemudian berlari menuju beruang iblis. Roar. Setelah itu, beruang iblis menyebarkan apinya seperti penyembur api seolah-olah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkanku mendekat. Hei, bagaimana kalau ada kebakaran ya? Untungnya, nyala api beruang iblis sepertinya tidak membakar pepohonan sehingga mungkin merupakan nyala api yang unik. Itu tidak perlu dikhawatirkan, dan aku juga mengerti bahwa aku tidak bisa mendekati api, jadi aku mengambil langkah mundur pada jarak jangkauan api. Roar. Beruang iblis mengeluarkan suara yang mengejutkan karena gerakanku yang tiba-tiba. Mengabaikannya, aku melangkah mundur dan melemparkan tombak absolut pada saat yang sama ke arah beruang iblis. Roar. Pada awalnya, sepertinya orang ini akan menembak jatuh tombak absolut dengan apinya, tapi kemudian memutuskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena karakteristik tombaknya, dan malah mencoba melawannya dengan cakarnya yang keji. Sekarang, karena orang itu memutuskan untuk melawannya dengan cakarnya, itu berarti dia tidak akan menggunakan apinya, kan?
Aku tidak melewatkan kesempatan itu dan menutup jarak. Roar! Beruang iblis meninggikan suaranya karena terkejut saat aku mendekatinya dengan kecepatan luar biasa, tapi dengan cepat mencoba memotongku dengan cakarnya yang tajam. Kupikir aku tidak akan bisa mendekat lagi jika aku mengambil jarak di sini, jadi aku melemparkan tendangan sekuat tenaga ke lengan beruang iblis. Roar! Aku menginjak tanah dengan sekuat tenaga dan menggunakan seluruh tubuhku untuk menendangnya sambil mengingat isi buku yang kubeli di toko buku bekas. Akibatnya, lengan beruang iblis itu terlempar oleh tendanganku dan menghancurkan posturnya. Aku segera menyelinap ke pangkuan beruang iblis, yang menjadi tidak berdaya karena kehilangan posisinya. Dan kemudian aku memasang Infinity Gauntlet di lenganku. Bang! Sambil menggunakan momentum tendangan, aku melontarkan serangan dengan kekuatan penuhku ke perut beruang iblis. Roar! Itu hanya satu pukulan. Namun, itu dikombinasikan dengan efek Infinity Gauntlet. Efeknya adalah ketika kamu mengenai sesuatu, serangan kuat yang sama akan berulang kali terjadi di tempat yang sama. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan mempertahankan diri dari serangan itu atau mengusirnya. Dan beruang iblis tidak punya cara untuk mencegah seranganku. Serangkaian serangan yang luar biasa diulangi tanpa batas waktu di perut beruang iblis. Akhirnya, beruang iblis terlempar hingga muntah darah dari mulutnya, terjatuh dan mati di belakangku. Aku entah bagaimana menang dalam postur seperti juara tinju dengan tinju terangkat ke langit. Sekarang, mari kita lihat item yang dijatuhkan. Ini adalah jenis material yang dijatuhkan oleh beruang iblis. Rambut merah beruang jahat, bulu beruang iblis, tahan terhadap api dan sangat hangat, namun juga memiliki tekstur yang lembut. Daging beruang jahat, daging beruang iblis. Dagingnya akan keras saat dipanggang, namun sangat empuk saat dimasak. Darah beruang jahat, darah beruang iblis. Terkadang digunakan sebagai item alat sihir, tapi kamu juga bisa meminumnya sesuai kebutuhan. Rasanya menyegarkan dan tidak berbau besi. Darah ini juga bisa digunakan untuk sup dasi. Kamu bisa mendapatkan ketahanan terhadap api dengan meminumnya. Hei, darah ini. Drop item yang aku dapatkan adalah bulu besar berwarna merah solid, sejumlah besar daging yang dibungkus dengan rumput misterius, dan sejumlah besar darah yang dimasukkan ke dalam botol besar. Aku tidak yakin dengan ketahanan terhadap api ini, tapi jika aku bisa memakannya, aku akan menggunakannya untuk memasak lain kali. Biasanya, aku mungkin enggan menggunakan darah untuk memasak, tapi aku akan dengan senang hati memakannya jika aku tahu itu bisa dimakan. Lagi pula, tidak ada salahnya berhemat. Setelah memeriksa efeknya dan melemparkannya ke dalam kotak item, aku mengalihkan pandanganku ke sisanya. Batu ajaib, peringkat A. Biji khusus yang dapat diperoleh dari binatang ajaib. Flame Guitar, item drop langka yang bisa didapatkan dari Devil Bear. Bermain dengan gitar ini akan membuat kamu merasa bersemangat dan bersemangat. Jika kamu bisa menguasainya, kamu akan bisa memanipulasi apinya. Selain batu ajaib, gitar apa ini? Tidak, aku sedikit terkejut karena peringkat batu ajaibnya adalah A level beruang iblis tinggi, dan dia bisa menggunakan sihir juga, jadi kupikir itu monster peringkat S, namun, itu hanyalah monster peringkat A. Ia memiliki peringkat yang sama dengan Jenderal Goblin. Kalau dipikir-pikir lagi, aku bahkan tidak bisa membayangkan monster peringkat S itu seperti apa. Aku rasa tidak apa-apa. Sekarang aku tidak tahu apakah gitar ini lebih baik dari batu ajaib. Dan gitar ini juga sepertinya merupakan item drop yang langka, tapi kenapa harus gitar? Akan lebih baik jika mendapatkan aksesoris seperti kalung bulan hitam, item drop langka yang aku dapatkan dari Hell Slime. Namun, selain itu, aku hanya menggunakan perekam dan harmonika keyboard sebagai alat musik. Lagi pula, aku tidak mampu menyentuh instrumen lain untuk hiburan atau hobi. Dan juga tertulis bahwa aku akan bisa memanipulasi api jika aku bisa menguasainya. Sepertinya itu adalah sesuatu yang berbeda dari menggunakan sihir. Apa sebenarnya itu? Yah, sekarang aku punya sedikit ruang ekstra. Aku ingin tahu apakah aku harus membeli buku teks gitar untuk pemula di toko buku dan mempraktikkannya? Aku belum pernah mempunyai hobi sebelumnya, namun mungkin merupakan ide bagus untuk memulai sesuatu dengan kesempatan ini. Saat aku berpikir begitu, sebuah pesan familiar tiba-tiba muncul di hadapanku. Naik tingkat. Oh, levelku naik. Yap, level akan mudah naik jika kamu mengalahkan musuh yang berstatus di atas kamu. Dan kemudian aku segera memeriksa status saya.
Tenju Yuya, pekerjaan, tidak ada tingkat, 235 sihir, 5.900 serangan, 7.900 pertahanan, 7.900 kelincahan, 7.900 intelijen, 5.400 keberuntungan, 8.400 tekanan darah, 200. Keterampilan, penilaian, daya tahan, item box, pemahaman bahasa, seni bela diri sejati, 7, deteksi kehadiran, membaca cepat, memasak, 5, peta, menghindar, deteksi kelemahan, asimilasi, judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya. Aku naik 2 tingkat. Tidak hanya levelku sendiri, tapi level seni bela diri sejati juga meningkat. Kalau begitu, ini pertanda baik. Untuk saat ini, PB yang aku dapatkan tidak banyak, jadi aku mengayunkan semuanya ke statistik keberuntunganku, dan sekarang menjadi 8.600. Yosh, kalau begitu, haruskah aku melangkah lebih jauh? Setelah memeriksa berbagai hal, aku melangkah kembali ke dalam hutan. Pada saat Yuya sedang menjelajahi hutan, telah terjadi kejadian penting di dunia hiburan di muka bumi. Hei, apakah kamu melihat foto itu? Aku melihatnya, orang yang ada di foto bersama Miwa-chan kan? Siapa anak itu? Dari agensi mana dia? Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Saat Miwa melakukan pemotretan bersama Yuya di pusat perbelanjaan menjadi topik hangat di agensi tempatnya berada. Jaringan informasi dunia hiburan memang tidak bisa dianggap remeh, dan pria yang melakukan pemotretan dengan Miwa tidak hanya menjadi topik di agensi tempat Miwa berada, tapi juga di agensi lain. Dengan kata lain, ada sebuah banyak perbincangan tentang Yuya saat ini, meski waktu berlalu singkat sejak pemotretan. Dan dalam hal ini, tidak hanya model dalam foto tersebut, Miwa, yang semakin populer, tetapi juga fotografernya, Hikari, yang mengambil foto tersebut, pun menjadi orang yang super terkenal di dunia hiburan. Hei, selidiki hal-hal tentang anak itu. Siapa nama anak laki-laki itu? Apa yang sedang dilakukan para pengintai sekarang? Kami pasti akan menemukannya. Berbagai agensi terkait fashion mulai bergerak untuk mengintai Yuya. Namun bahkan agensi tempat Miwa berada juga menanyakan kepadanya tentang nama Yuya. Tetap saja, karena itu adalah informasi pribadi Yuya, Miwa memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Hikari sang fotografer juga merupakan salah satu dari sedikit orang yang tidak tertarik dengan ide agensi tersebut, dan dia juga tidak menyebutkan nama Yuya karena alasan yang sama seperti Miwa. Oleh karena itu, nama Yuya tidak pernah diketahui oleh pihak agensi. Miwa dan Hikari, atau bahkan Yuya sendiri, tidak tahu apakah keputusan ini baik atau buruk. Tapi, baik Miwa maupun Hikari melakukannya demi Yuya, dan itu tidak begitu relevan karena Yuya sendiri bahkan tidak menyangka topik tentang dirinya menjadi isu hangat saat ini. Selain itu, Yuya saat ini adalah seorang tertutup. Dia hanya keluar ketika kebutuhan sehari-harinya habis atau ketika dia pergi ke sekolah, dan kebutuhan sehari-harinya baru saja terisi kembali beberapa hari yang lalu, sehingga akan semakin sulit untuk bertemu dengannya. Lebih menyenangkan menghabiskan waktu di dunia yang berbeda untuk Yuya saat ini, dan kecuali ada sesuatu yang terjadi, dia tidak akan berhenti menjelajah di dunia yang berbeda. Namun, hanya masalah waktu saja sebelum Yuya dikenal masyarakat.